Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahmi Royunul Hakim dari kelas KM 101 dengan nomor induk mahasiswa 220501010184. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester komunikasi massa. Nama media massa Kompas TV. Topik pidato 3 Capres dan Cawapres usai mendapatkan nomor urut Pilpres 2024. Konten tayangan Jakarta Kompas TV. Cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato usai pengumuman nomor urut para Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Kita sampai pada tahapan yang sangat penting, dimulainya proses pemilihan umum dan penetapan nomor urut pada malam ini. Alhamdulillah, semua proses lancar. Kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional, kata Muhaimin. Capres Prabowo Subianto sampaikan pada pidato singkatnya usai mendapatkan nomor urut 2 di KPU. Kita patut bangga. Kita adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia. Ketiga di dunia. Saya sependapat dengan nomor 1. Gus Muhaimin sahabat lama saya, kata Ganjar Pranowo. Ganjar pun sampaikan kondisi politik akhir-akhir ini yang disuguhkan penonton drakor yang menarik. Sedangkan Mahfud MD sampaikan 2 pantun, salah satunya berkaitan dengan nomor urut Pilpres yang didapatkan. Setelah mendapatkan nomor urut, para Capres dan Cawapres menyampaikan visi dan misi mereka. Di antaranya ada visi Anies Baswedan, yaitu pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung visi Indonesia adil dan makmur untuk semua. Alasan pemilihan visi tersebut karena mereka melihat adanya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pasangan tersebut menilai kemakmuran seharusnya dapat dirasakan oleh semua warga negara. Selain itu, pasangan ini juga menyebutkan bahwa kemakmuran yang merata menjadi salah satu cara Indonesia dapat disegani bangsa-bangsa lain. Kemakmuran harus sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Tak hanya itu, pasangan dengan sebutan Amin ini juga menyinggung kesetaraan terhadap akses layanan publik dan kebebasan berpendapat di muka umum. Untuk misi Anies Baswedan yaitu ada 8 jalan perubahan. Misi tersebut diuraikan dalam bentuk agenda program berikut. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan di air. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi terbang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Visi Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Mahfud mengusung visi yaitu menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misi Ganjar Pranowo. Yang pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Nomor 2, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikasi berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Yang kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Yang keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif,
penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Yang kedelapan, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Visi Prabowo Subianto. Pasangan bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengusung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dalam Pilpresnya 2024. Dan untuk misinya, berikut misi dan program yang ditawarkan Prabowo Gibran dengan judul 8 Misi Asta Citra. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tentang pidato dari ketiga capres dan cawapres usai mendapatkan nomor urut Pilpres dan menyampaikan visi dan misi mereka, saya merasa sangat bingung. Terlepas tahun ini kali pertama saya untuk mengikuti penyoblosan untuk calon presiden 2024 dengan menonton presiden para capres menjadi pembuka untuk pikiran saya supaya memilih calon presiden yang benar-benar sesuai dengan hati nurani saya. Mendengarkan mereka berpidato sulit untuk menentukan mana yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin negara di masa depan. Selain dari visi dan misi yang para capres dan cawapres sebutkan, menurut saya mereka juga harus melakukannya dengan tindakan mereka di lingkungan masyarakat, supaya lebih meyakinkan masyarakat agar mereka benar-benar tahu dan yakin siapa yang paling berhak mereka jadikan pemimpin mereka di masa depan. Tindakan ini juga bisa menjadi jaminan untuk para capres dan cawapres supaya lebih dipercaya oleh masyarakat. Pidato para capres dan cawapres dapat membuat pandangan kita semakin terbuka untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Selain menyampaikan visi misi, para capres juga harus melakukannya dengan tindakan dengan cara terjun ke lingkungan masyarakat secara langsung. Upaya meyakinkan masyarakat supaya lebih yakin dan percaya dengan para capres dan cawapres yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti bagi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester komunikasi massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.